Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisha Zaranya Enafledita, biasa dipanggil Alisha. Saya dari kelas PPSB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam perusahaan berdasarkan 5W dan 1H. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mencapai tujuan organisasi. Nah, kepemimpinan merupakan proses yang mencakup pengambilan keputusan, pemberian motivasi, komunikasi yang efektif, serta kemampuan membangun visi misi bersama. Termasuk gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, transformasional, transaksional, dan lain-lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengapa kepemimpinan ini sangat penting untuk dilakukan. Yaitu yang pertama, untuk menentukan arah dan strategi organisasi sehingga kegiatan lebih terfokus. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin pegawai. Yang ketiga, untuk membantu menciptakan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang efektif. Yang keempat yaitu membentuk budaya organisasi melalui keteladanan kepemimpinan. Kemudian yang kelima, untuk mengatasi konflik, membuat keputusan yang sulit, dan menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Yang keenam, menjamin organisasi tetap kompetitif dalam lingkungan yang dinamis. Pembahasan yang ketiga yaitu siapa yang terlibat dalam hal ini. Yang pertama pastinya pemimpin atau leader, pihak yang memberikan arahan dan mempengaruhi anggotanya. Kemudian yang kedua, bawahan atau karyawan, pihak yang dipengaruhi, menerima arahan dan melaksanakan tugas. Yang ketiga yaitu manajemen puncak untuk menentukan visi besar dan gaya kepemimpinan organisasi. Yang keempat, tim atau kelompok kerja merupakan lingkungan tempat kepemimpinan dipraktikkan. Yang kelima yaitu stakeholder internal, yaitu untuk membantu mengembangkan kompetensi kepemimpinan. Kemudian yang keenam ada stakeholder eksternal, yaitu terkadang untuk merasakan dampak gaya kepemimpinan suatu organisasi. Pembahasan yang keempat, di mana kepemimpinan ini dapat diterapkan. Yaitu yang pertama di seluruh struktur organisasi, mulai dari supervisor, manajer, hingga CEO. Kemudian dalam aktivitas harian seperti rapat, pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan evaluasi kerja. Kemudian yang ketiga, pada situasi krisis, perubahan strategi atau konflik internal. Yang keempat, dalam komunikasi formal dan informal, seperti briefing, coaching, maupun percakapan santai. Yang kelima, pada lingkungan kerja tim, seperti proyek, divisi, atau unit tertentu. Pembahasan yang kelima yaitu kapan kepemimpinan ini dapat dijalankan. Yaitu yang pertama, setiap suatu ketika pimpinan memberi arahan motivasi dan pengawasan pada tim. Yang kedua, ketika terjadi perubahan seperti pengembangan strategi baru atau restruktur organisasi. Yang ketiga itu saat muncul masalah atau konflik yang membutuhkan solusi cepat. Yang keempat yaitu ketika perusahaan membutuhkan inovasi atau peningkatan kinerja. Yang kelima, selama proses pengembangan karyawan seperti coaching atau mentoring. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keenam yaitu bagaimana kepemimpinan ini dijalankan. Yang pertama pastinya menetapkan visi dan tujuan yang jelas untuk seluruh tim terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dengan memberikan arahan dan pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan, berkomunikasi, dan memberi umpan balik serta terbuka dalam hal apapun. Kemudian yang keempat, menjadi teladan melalui integritas, etika, dan perilaku kerja yang positif. Yang kelima, dengan memotivasi anggota melalui penghargaan, dukungan, dan bimbingan. Yang keenam, mengembangkan kemampuan tim melalui pelatihan, coaching, dan mentoring. Yang ketujuh, mengambil keputusan secara cepat dan tepat terutama dalam situasi kritis. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, penuh kepercayaan, dan kolaboratif. Jadi menilai hasil kerja, kemudian memperbaiki proses dan merayakan keberhasilan bersama, itu juga termasuk dalam langkah-langkah untuk
mencapai kepemimpinan yang efektif dan baik. Sekian video dari saya mengenai penjelasan kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.